Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Wiki Novitasari. Perkenalkan, nama saya Aroka. Saya Marni Kurnia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi menjelajahi dunia pustaka. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan menjelajah dunia pustaka. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang mendalami pentingnya menjelajahi dunia pustaka melalui ulasan buku, yaitu sebagai sarana untuk menemukan bacaan yang berkualitas, memperluas cakrawala dan pengetahuan, serta mendapatkan rekomendasi buku yang tepat dan sesuai dengan keinginan si pembaca. Dunia pustaka juga memiliki beberapa manfaat, terutama dalam konteks kehidupan akademik. Di sini saya akan menjabarkan poin-poin manfaatnya itu tersendiri. Yang pertama itu memperluas wawasan. Apa sih memperluas wawasan itu? Memperluas wawasan yaitu membaca ulasan buku membantu pembaca memperluas wawasannya tentang topik tertentu yang dibahas dalam buku tersebut. Dan yang kedua yaitu pembelajaran kritis. Pembelajaran kritis itu ialah proses membaca dan menulis ulasan buku melatih pembaca untuk berpikir secara kritis dan analisis terhadap suatu karya. Dan yang selanjutnya itu yang ketiga. Yang ketiga yaitu memenuhan tujuan sosial buku. Melalui ulasan, pembaca dapat mengetahui sejauh mana sebuah buku dapat memenuhi tujuan sosialnya, seperti memberikan informasi, mengedukasi, atau menghibur. Dan untuk yang nomor 4 yaitu pengembangan keterampilan menulis. Yang dimaksud dari pengembangan keterampilan menulis di sini yaitu menulis ulasan buku mengasah keterampilan menulis pembaca, terutama dalam hal menguraikan isi, menganalisis, dan mengekspresiasikan pendapat secara jelas dan sistematis. Dan yang poin terakhir yaitu nomor 5. Isi poin nomor 5 di sini yaitu penilaian dan kritis. Penilaian dan kritis apa sih itu? Penilaian dan kritis ialah ulasan buku memberikan pembaca kesempatan untuk menilai dan mengkritik karya tersebut, baik dari segi isi, gaya penulisan, maupun keunggulan dan kelemahannya. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari sebuah teks ulasan buku. Nah, bagi kalian yang suka membaca, pasti tidak asing lagi dengan teks ulasan buku, tapi tahukah kalian apa saja tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ulasan buku tersebut? Mari kita simak bersama-sama apa saja tujuan utama dan tujuan-tujuan lainnya dari teks ulasan buku. Tujuan utama dari teks ulasan buku adalah memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang sebuah buku, serta mengevaluasi kualitas dan relevansinya dalam konteks tertentu. Selain itu, tujuan lainnya dapat meliputi: pertama, memberikan informasi kepada pembaca tentang buku yang diulas, termasuk isi, tema, dan pesan yang ingin disampaikan. Kedua, menganalisis struktur dan gaya penulisan buku, serta mengevaluasi keberhasilannya dalam menyampaikan pesan atau tujuan yang dimaksud. Ketiga, memberikan rekomendasi kepada pembaca mengenai apakah buku tersebut layak dibaca atau tidak, serta untuk siapa buku tersebut cocok. 4. Mendorong pembaca untuk berdiskusi dan berbagi pandangan mereka tentang buku yang diulas, sehingga memicu pertukaran gagasan dan pemikiran.
Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis ulasan buku. Selain ulasan biasa, sebenarnya ada beberapa jenis teks ulasan buku lain yang sering dibuat. Kali ini kita akan melihat beragam jenis teks ulasan buku yang biasanya ditemui. Mari kita bahas satu persatu jenis-jenis teks ulasan buku yang umum ditemui. Jenis ulasan yang pertama ada ulasan kritik. Ulasan kritik merupakan jenis ulasan yang memberikan evaluasi kritik terhadap aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif dari buku tersebut, termasuk plot, karakter, gaya penulisan, serta kecocokan dengan tema yang diusung. Jenis ulasan kedua yaitu ulasan deskriptif. Fokus utama dari ulasan ini adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang konten dan struktur buku tanpa mengevaluasi secara mendalam. Jenis ulasan yang ketiga adalah ulasan komparatif. Membandingkan buku yang diulas dengan karya serupa atau dengan karya dari penulis yang sama, memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap kualitas dan relevansi buku yang diulas. Jenis ulasan yang keempat ada ulasan akademis, biasanya ditulis oleh akademisi atau ahli di bidang tertentu. Ulasan ini mendalam membahas kontribusi buku terhadap literatur dalam bidang studi tertentu, serta memberikan analisis teoritis yang mendalam. Jenis ulasan buku yang kelima ada ulasan populer, dibuat untuk khalayak umum. Ulasan ini cenderung lebih ringan namun tetap memberikan informasi yang berguna tentang isi buku dan kesan pembaca. Jenis ulasan yang keenam ada ulasan personal, berisi pendapat dan pengalaman pribadi pembaca tentang buku tersebut, tanpa mengikuti format atau kriteria tertentu. Dengan melihat beragam jenis teks ulasan buku ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang format dan karakteristik ulasan yang bisa dibuat. Pemahaman ini tentu akan sangat berguna bagi siapapun yang ingin menulis teks ulasan buku yang baik dan sesuai tujuan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Teks ulasan buku merupakan jenis teks yang penting dalam kehidupan akademik, karena membantu pembaca memperluas wawasan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan mengevaluasi kualitas sebuah karya. Dengan memahami pengertian, manfaat, serta tujuan teks ulasan buku, pembaca dapat lebih menghargai dan memanfaatkan ulasan buku sebagai sumber informasi dan pembelajaran yang berharga. Selanjutnya kita ke bagian saran. Terdapat beberapa saran, yaitu 1. Mendorong lebih banyak lagi penulis ulasan buku yang berkualitas dan beragam. 2. Mengintegrasikan kegiatan menjelajahi dunia pustaka melalui ulasan buku ke dalam kurikulum pendidikan. Yang 3. Membangun komunitas pembaca yang aktif untuk berbagai pengalaman dan rekomendasi buku. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi yang lebih besar terhadap peran ulasan buku dan membantu pembaca menemukan bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.